insan bilisani yatarajjamu bihi amma hawahu qalbuhu wa agalah wa yakshifu anhu sitrahu alladhi asdalah wa atlaqa bil haqqi magulah wa aujaba ala ibadihi al hajja wal umrata was salah wassalatu wassalamu ala hamilil millah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Al-Mukarram wal Muhtaram yang saya hormati para kiai, para alim ulama, para sepuh, para tokoh-tokoh masyarakat, khusus yang terhormat Al-Ustaz Sawari, juga yang terhormat sahabat saya yaitu Al-Ustaz Fathoni, juga yang terhormat Ketua RT, Ketua RW, Swahibul Bait, Swahibul Hajah yaitu Bapak Marzuki sekeluarga, para undangan, hadirin hadirat, para jamaah hadrah yang semoga kita hadir di sini dan yang mendengarkan ceramah ini selalu mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang, alhamdulillah, sampai pada malam ke-10 dari bulan Muharram ini kita masih bisa hidup di Pontianak ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu panjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, di rumah Pak Marzuki ini ada dua agenda acara. Yang pertama hari Asyura atau 10 Muharram, yang kedua haul dari orang tua beliau yang bernama almarhum Bapak Marhawan bin Pusidin dan almarhumah Amma binti Salidin. Mudah-mudahan kedua almarhumah ini dan keluarga kita mudah-mudahan oleh Allah diampuni dosa-dosanya dan diterima amal ibadahnya. Jadi kita sekarang ini sudah berpindah tahun. Kemarin tahun Hijriah, tahun baru Islam 1443, sekarang kita sudah masuk 1444. Disebut dengan tahun baru Islam. Kalau ada tahun baru Islam, berarti tahun baru Masehi yang malam Januari budak-budak muda konvoi di jalan, berarti itu tahun baru apa? Sekarang ini kan tahun baru Islam, berarti tahun baru Masehi tahun baru apa? Bukan Islam, tapi aneh, bin ajaib, bin lucu, bin degel. Malam 1 Januari yang turun ke jalan konvoi rata-rata orang apa? Islam atau bukan? Islam. Tahan lembon tarak tido sambil bakar ayam orang, bakar jagung orang. Jam 12 malam tak ada tidur, nunggu bunyi apa? Bunyi kapal, bunyi kentut ditunggu. Pak Ustadz, kami malam 1 Januari tak ada tidur. Apa Pak Ustadz? Kami ngumpul keluarga, bukan ngerayakan Pak Ustadz. Kami cuma bakar-bakar jagung. Tak bisa ke bakar jagung besok malam, mati kalau tak ada malam itu. Kalau tak ada disebut ngerayakan. Makanya ini pelajar untuk kita semua. Tahun baru bukan Islam kita rayakan, tapi tahun baru Islam. Mana kemarin yang hidupkan gerbang api? Mana? Mana tahun baru Islam kemarin yang bakar-bakar jagung? Mana? Besok nak macam tadi kursi. Olah pada kursi buat cuba. Olah. Tak ada ni macam mana nak kena. Ya bapak ibu nyaman dia duduk, saya dihukum suruh berdiri. Tak adil lah dia, atau ceramah duduk ya dia. Jadi apa kata Nabi Muhammad? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, yang artinya barang siapa ikut-ikutan ritual, ikut-ikutan budaya, ada istiadat milik orang lain, fahuwa minhum, maka ia termasuk golongan mereka. Kita ikut-ikutan acara tahun baru Masehi, berarti kita ikut golongan mereka, saudara. Makanya tidak usah ikut-ikutan. Kita ini orang Islam punya tahun baru tersendiri. Kamu tak keluar. Alhamdulillah. Tambah semangat untuk jadi kursi. Cengak-cengek tengah. Mantap. Kita apa? Akak lampung sekoran lagi. Saya duduk di atas kursi sekoran. Besok cengak-cengak ampun billahi di tengah. Jadi jangan kita ikut-ikutan. Ini banyak orang Islam sekarang ini suka ikut-ikutan. Saya pernah sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu saya ceramah. Aku boleh kursi? Oh meja nah.
biasa mun pada kursi, pada meja, pada aing, pada buah, pada kue, biasa lah. Semuanya geje ya, gurau ya. Jadi pakai bahasa apa? Petulis sedikit kan bercampur ya. Bercampur pakai bahasa Indonesia lagi. Nah, jadi saya pernah ceramah sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu. Pada waktu itu saya dapat jadwal khutbah di Masjid Miftahul Jannah Tanjung Gilir. Hari Jumat. Saya berangkat dari rumah sekitar jam 11. Nyampe di Jalan Tanjung Pura, macet panjang. Dalam hati saya tumben-tumben hari Jumat macet. Ya, biasa Jumat kan ada macet. Saya lihat-lihat pelan-pelan pakai motor, saya perhatikan apa penyebab macet. Rupanya ada 5 ekor naga berbaris di Jalan Tanjung Pura. Saya lihat muka-muka orang yang mekul naga. Na'udzubillah min dzalik. Hampir separuh yang mekul naga Cina hitam. Cina gelem, ini Cina gelem. Islam. Saya tanya, Pak, sekarang hari Jumat, ngapa Bapak mikul naga ndak ke masjid? Kami ini Pak Haji toleransi. Islam ndak usah diajarkan toleransi Bapak Ibu. Toleransi itu udah ribuan tahun ada dalam Al-Quran dalilnya. Lakum dinukum waliyadin, itu dalil toleransi. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Untuk urusan agama, ritual, budaya, adat istiadat masing-masing itu toleransi. Biasa membeda aing, beda tisu, biasa beda kipas. Kata satu. Repotku. Semua Pak Marzuki. Dengan dalil apa? Dengan alasan toleransi. Pak Bu, toleransi itu artinya menghargai. Oh, ada orang acara-acara gomeh, enggak usah kita kacau. Ada acara barongsai, enggak usah kita kacau. Oh, ada acara Natalan, enggak usah kita ganggu. Itu toleransi. Jadi toleransi artinya menghargai, bukan mengikuti. Ada kan, mungkin Bapak Ibu dapat video, ada acara Natalan, ada orang kelompok hadra bawa gendang hadra masuk gereja, baca sholal badru alain. Itu bukan toleransi, toleransi. Islam diajarkan toleransi, saudara. Makanya inilah gunanya Bapak Ibu hadir acara seperti ini. Agar apa? Agar akidah dan iman kita kuat. Insya Allah seminggu lagi saya ceramah lagi di rumah Pak Marzuki. Bukan Pak Marzuki ini, Pak Marzuki dekat sini, Gang Persada 7 apa 8 gitu, dekat futsal ini. Kebetulan anaknya mondok di Al-Jihad. Ya, silakan hadir. Haul 100 hari meninggalnya Kiai Fahri. Nah, silakan hadir. Tapi kalau nggak diundang, bawa kue sendiri, bawa nasi sendiri, kasihan tuan rumah. Kita cukup. Ya. Agar apa? Agar kita dan iman kita kuat nih kayak malam ini nih. Malam ini nih malam Asyura. Asyura dari kalimat Asyra. 10 Muharram. Jarang sekali orang yang merayakan. Ketika malam-malam tahun baru kemarin, malam 1 Muharram kemarin, saya nyumbang ngajak santri sumbangan. Alhamdulillah santri saya sekarang yang nginap kurang lebih ada 600-an. Ayo sumbangan seikhlasnya, terkumpul duit sekitar 2.700.000. Saya panggil pengurus, belikan mercon, semuanya belikan mercon. 2.700.000. Dibelikan mercon. Habis sholat maghrib santri gilukan mercon. Ketika kembang api itu, ini saking orang Islam tidak tahu. Ada yang nanya, ada apa itu kata dia? Ada apa itu? Tahu Islam ke bukan? Tahun baru Islam kau nggak tahu. Sampai nanya ada apa itu? Ini bukti. Ini sekarang malam Asyura. Mungkin Bapak Ibu kalau nggak diundang sini tak tahu nih malam Asyura ini. Paling tahu tasin seorang. Tasin merah putih, tasin lembu, tasin pedis. Terima turus nggak bermobil. Suka ngubah-ngubah Pak orang Madura itu Pak. Astagfirullah para Allah. Masya Allah. Coca-Cola coca-cola. Di hari Asyura disebutkan dalam kitab Bajuri dan kitab-kitab lain, fi yaumi Asyura asrun tattasil bihatnatani falha fadlun nukil sum sallisil zur alimat waqtahil ra'sal yatim imsah tasaddaq waqtasil wasi 'alal iyali gallim dufra wa suratal ikhlas bil alfan tasil. Di hari Asyura Pak, hari ini kita dianjurkan, disunnahkan mengerjakan 12 perkara. Yang pertama sum. Ini sum. Apa sum artinya? Puasa. Tadi puasa? Ada. Kita norok buka. Aduh, kalau bulan puasa tuh Bapak Ibu ya, dalam kitab Safina tuh disebutkan Bu. Ibu mungkin sering dengar. Bu, di dalam kitab
ya boleh perempuan datang bulan ndak puasa, betul Bu? Boleh kan? Jadi kalau ibu datang bulan ndak puasa ndak dosa. Pertanyaan saya Bu, ada ndak di bulan puasa laki-laki datang bulan? Ada. Maksudnya ndak puasa ada? Kalau ibu punya suami ndak puasa, mulai nanti belikan dia sopek, bukan 2 sayap, 10 sayap. Orang ajar kayak laki tak masak. Kadang-kadang kalau bulan puasa tuh, alhamdulillah ya. Kalau bulan puasa banyak warung tutup. Alhamdulillah warung sate tutup, warung nasi padang tutup, warung kopi, warung bakso tutup. Tapi tutup separuh aja. Dilihat di bawah ada kaki. Dibilang atu dia jalan ke tanah. Dibilang manusia tak ada kepala. Sekali diangkat paji berdapur. Jadi disunnahkan hari ini puasa. Kalau kita nggak puasa tadi, niatkan. Mudah-mudahan sehat semuanya umur. Tahun depan puasa. Apa kata Nabi Muhammad? Shaumu Asyura yukaffir sanatan madiyah. Yang artinya puasa Asyura, puasa tadi itu akan menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Bayangkan, cukup puasa 1 hari, maklum 1 tahun dosa kita udah mau diampuni. Bukan apa kita ini banyak dosa. Kalau laki-laki paling banyak dosa itu mata. Ya, kalau perempuan mulut, makanya bapak-bapak kalau nangis, laki-laki nangis matanya ditutup. Kalau ibu nangis mulutnya ditutup. Dia tahu. Ya banyak dosa mulutnya. Tak jaya mata kita banyak dosa. Bapak tadi ya jalan-jalan sore, ketika pakai motor, tiba-tiba di depan, masya Allah, naudzubillah min dzalik. Ya, ada bupati lewat, tahu bupati, buka paha tinggi-tinggi, lewat. Udah bupati lewat, nyusul Sekwilda, apa Sekwilda? Nampak sekitar wilayah dada. Udah itu lewat lagi, ada perempuan pakai baju, you can see, you kamu can boleh si mana melihat, main kete bulu gede aku lewat. Ngapa tak rusak mata kita babu? Melihat maksiat, melihat paha di jalan-jalan tuh, naudzubillah perempuan sekarang udah tak tahu malu. Pakai rok pendek atau pakai baju muslim kayak ibu tapi ketat muncul kepi. Di depan masa kata-kata budak-budak sekarang, masa depan indah, latar belakang bagus ketika. Naudzubillah min dzalik. Apa kata Nabi Muhammad? Lakal ula wa alakat tsaniyah. Pandangan pertama tak ada dosa, tapi pandangan kedua dosa. Umpama kita pakai motor dia. Ketika pakai motor, tiba-tiba di depan kita arah berlawanan, ya ada cewek pakai rok pendek. Ya Allah, rezeki Pak, ya rezeki. Dilihat dosa, tak dilihat tabrakan. Masa kita pakai motor lihat ke atas kan? Akhirnya kita terlihat Pak, lihat astagfirullahaladzim. Lihat pertama tak sengaja, tak ada dosa. Jadi bapak melihat astagfirullah, nggak dosa. Tapi kalau ini kayaknya mulus ya. Lihat aja yang kedua, kedua dosa. Ini banyak dosa mata, ibu-ibu banyak dosa mulut. Ngomong ngomongan orang, alasanan, gosip. Bu, saya tanya Bu, enak ngomongkan orang apa enak makan ayam goreng? Tak jaya saya, tak jaya. Enak makan ayam goreng. Nah, contoh. Ibu mau makan paha ayam. Ini umpamanya paha ayam goreng. Udah diberi kecap, beri saus. Ya, ketika ibu nak makan hampir nyampe mulut, tiba-tiba ada kawan datang. Apa? Kau dengar berita ke? Apa? Rupanya ya, istri Pak RT selingkuh. Iya ke? Lah pas ayam tuh. Berarti masih enak ngomongin orang. Bayangkan Bapak Ibu, kita puasa 1 hari, oleh Allah dosa kita 1 tahun diampuni. Yang kedua apa? Ya biarlah syukur. Ini batuk. Untung corona lah mati kapi. Kalau masih musim corona saya ditangkap nih Pak Bu ya. Borong 2 minggu. Ya. Tapi katanya sekarang corona mulai abuduk lagi ya, beranak lagi. Sekarang keluar emaknya disebut Omikron. Habis emaknya bapaknya Abikron, terakhir Popkron. Nah, kalau udah keluar virus Popkron, saya mau nanya, ini Masjid Al-Azhar ya? Saya pernah ceramah dulu 1 kali, dulu lama, udah berapa tahun yang lalu. Itu ada tutup nggak selama corona? Tak pernah. Masya Allah. Al-Anwar ada tutup nggak? Nggak ada ya, Masya Allah. Kalau saya lihat yang paling kuat iman dia ketika corona, yang jarang masjid tutup Pontianak Timur, Pontianak Utara nih. Paling kuat. Kalau di tempat saya, Sungai Jawi 7 masjid tutup. Pontianak Barat. Kalau Pontianak Timur, Pontianak Utara, Masya Allah imannya kuat-kuat. Keleng-beleng.
jemput lampu merah. Lampu merah biarpun ada polisi selalu ya tanggal 3 sering katanya. Halo Pak, nyapa lagi itu tangkap ada polisi ini mata kau tak lihat ke ada lampu merah apa kau aja aku tak lihat ada bapak. Besoknya lewat lagi tanggal 4 tak pakai baju tidak lagi ada polisi. Malah muka kau kemarin kau sekarang kau yang ngelajak lampu merah. Kau tak lihat tak tahu apa itu artinya merah? Tahu Pak? Apa artinya merah? Merah aku Pak berani, maka juga lawan. Tak takut aku Pak. Kalau di tempat saya Pontianak Barat Sungai Jawi, saya hitung ada 7 masjid tutup. Pertanyaan saya Bapak Ibu, ya ada tak selama corona pasar tutup? Ada tak? Tidak ada. Ada di Pontianak masjid sholat jaga jarak ada banyak. Pertanyaan saya, ada tak pasar jaga jarak? Ada. Tidak ada. Saking takut berlebih ketika tidur dengan istri, ketika tidur dengan suami, ketika suami nak meluk ibu, jangan dekat-dekat bang, corona 3 meter. Diukur 3 meter, sakit hati suami. Besok pagi dibalas. Pagi-pagi suami ngitung duit. Ketika suami ngitung duit, kena suami, jangan dekat-dekat 3 meter. Setangga ibu tuh lihat duit mata biru. Ada orang begitu, ada orang Islamnya gara-gara takut melebih corona, ada orang Islam ke masjid takut, ke pasar berani, ke masjid takut berangkat kerja berani, ke masjid takut main rumah tetangga berani. Memangnya corona cuma ada di masjid. Ini pelajaran untuk kita semua Bapak Ibu ya. Kedepannya kalau ada virus sebesar apapun jangan lupakan Allah. Ingat yang beri penyakit siapa? Yang beri penyakit Allah, yang beri obat, yang beri perlindungan, yang beri kesembuhan Allah. Dekati Allah, bukan malah menjauhi Allah, apalagi sampai nutup rumah Allah. Jadi yang kedua, di hari Asyura dianjurkan sholli. Apa itu sholli? Sholli perbanyak sholat sunnah. Mungkin kalau tak pernah sholat tahajud nanti malam ayo bangun jam 2 Pak, wudhu sholat tahajud. Alhamdulillah Ustaz, saya tiap jam 2 bangun. Terus kemana? Ke WC. Ngapa Pak? Kencing. Tak kencing sholat? Enggak, tidur lagi. Sholat Pak, sholat. Mungkin Bapak tiap malam sampai 2 rakaat, malam ini tambah jadi 8 rakaat tahajud. Witir biasa sampai 1 rakaat, tambah jadi 11 rakaat, tambah sholat hajat. Perbanyak sholat. Mohon maaf, sekarang ini banyak orang Islam. Ada orang Islam ketika tak berduit, belum punya kerja, nganggur, banyak utang, banyak masalah, Masya Allah tak balik-balik dari masjid. Jam 3 subuh masuk masjid. Ketika tak punya duit, banyak utang. Tapi ketika sudah kaya, uang miliaran, tanah hektaran, Allah dilupakan. Sibuk dengan judinya, sibuk dengan zinanya, sibuk dengan narkobanya, sibuk dengan maksiatnya. Baru punya motor NMAX buka bungkus tak sholat. Baru punya inovasi kan tak sholat. Baru penghasilan sebulan 10 juta kan tak sholat. Kan ada lagu juga, ada lagu. Nabi Sulaiman kaya tapi beliau sholat. Nabi Sulaiman kaya tapi beliau sholat. Tahu tak kayanya Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman nih, beliau ini selain Nabi, beliau juga raja. Beliau punya kursi singgasana. Bukan kursi kayak gini, ini kursi kayak gini kecil. Kursi singgasana tuh Pak Bu ya, lebar, mungkin lebarnya bisa 3 meter, tinggi. Dan kursi beliau bukan terbuat dari emas masih murah. Kursi beliau terbuat dari berlian. Tahu berlian? Berlian tuh Bapak Ibu ya, besar kayak tai hidung, itu harganya 300 juta, kayak tai hidung. Bagaimana besar kayak tai kucing? Ngapa dibanding-bandingkan tai biar nggak mulut aku. Nabi Sulaiman kaya. Juga Nabi Sulaiman saking kayanya, beliau punya gudang, bukan rumah. Rumah itu kecil. Beliau punya gudang. Gudangnya lantai gudang emas, dinding gudang emas, atapnya emas, pintunya emas, gembok gudang emas, kunci gembok emas. Kalau nggak buka gembok tersebut, kuncinya harus dipikul 5 orang dan isi gudang emas. Ada orang kaya punya emas 1 gudang ada? Saya punya, alhamdulillah di belakang rumah saya itu lebar 2 kali 3, dalam ada 3 meter, isinya emas. Silahkan jangan berebut, ambil sikit-sikit ya, jangan berebut.
Bahasa Indianya septic tank gitu. Kadang-kadang ibu-ibu mohon maaf baru punya gelang emas 10 butik, lengan kanan dipakai 5, lengan kiri 5. Ketika ada acara panitia bagi nasi diangkat, engkau kita online nah biar nampak. Mentang-mentang punya kalung emas besar segenggam, sikit-sikit kerudung dibuka, aduh panas sombong. Makanya Pak yang kedua, salli, kerjakan sholat. Pak Bu, kalau yang kadang sholat bukan orang Islam harap maklum, mereka bukan orang Islam, tak sholat tak puasa, masuk neraka masih penting apa? Di dunia udah puas kaya. Kalau tak kaya coba lihat yang kaya satu di jauh-jauh di jarak yang kaya yuk, Islam atau bukan? Yang punya mall siapa? Islam. Hah? Yang punya hotel Islam. Yang punya supermarket, yang punya toko besar kesehatan siapa? Islam. Kita paling Islam punya berapa es tebu? Islam jelas Islam berapa es tebu? Ya. Yang punya Pertamina pom bensin siapa? Kita paling punya Pertamina. Alhamdulillah Haji Rudi kemarin saya diundang. Haji Rudi itu dulu mondok di pesantren saya di Al Jihad ada 3-4 tahun dengan Haji Robi, Evi, semua adik-beradik dia tuh. Alhamdulillah kemarin diundang pembukaan peresmian pom bensin yang ke-15. Ya sekarang udah bangun 30. Doakan mudah-mudahan lancar, Pak Bu. Karena dia suka nyumbang ke pesantren saya. Ya. Jadi mereka bukan orang Islam, tak sholat tak puasa, masuk neraka masih penting apa? Di dunia udah puas kaya, sedangkan kita orang Islam paling cuma jadi tukang parkir, pelayan toko berdiri berjam-jam, jadi sopir pribadi, jadi satpam. Udah kita orang Islam miskin, sakit-sakitan, batuk-batuk, bengek-bengek, panas-panas kerja, tak sholat tak puasa. Ya Allah saudara, kakek pepatah udah jatuh ketimpangan dah sakit 2 kali di dunia miskin, sekarang melarat masuk neraka di akhirat. Oleh karena itu saudara-saudaraku, walaupun di dunia kita miskin Pak ya, panas-panas kerja, jangan lupa kerjakan sholat, kerjakan puasa. Walaupun di dunia kita hidup sengsara, masih ada harapan di akhirat masuk surga. Jangan udah miskin masuk neraka. Yang ketiga ini ada 12 perkara. Mau dilanjut ke? Lanjut ya. Yang ketiga, sil artinya apa? Silaturahim, sambung silaturahmi. Hari ini kalau tidak sempat hari ini besok main rumah tetangga, main rumah keluarga. Apa kata Nabi Muhammad? Man syaa ayyutawwala lahu bi umri wa ayyunsha lahu bi rizqi falyasil rahimah. Kata Nabi, barang siapa ingin panjang umur, ingin rezekinya gampang, falyasil rahimah, sambung silaturahmi. Apa hubungan silaturahmi dengan panjang umur? Ada hubungan. Umpama bapak ibu dengan tetangga baik, dengan keluarga baik, supaya silaturahmi. Tiba-tiba bapak ibu sakit, masuk rumah sakit, masuk Bayangkara umpamanya, atau masuk Sudarso. Karena bapak ibu banyak kawan akrab dengan tetangga keluarga, supaya silaturahmi, akhirnya mereka ramai-ramai jengok, nanya, kau biaya rumah sakit berapa? Itulah aku tak ada duit. Ini total semua 5 juta. Oh tenang, sumbangan diberikan ke kita sehat, alhamdulillah, panjang umur. Gara-gara silaturahmi juga gampang rezeki Pak. Karena bapak punya kawan banyak, punya kenalan banyak. Ya, ketika nanya, woi, aku lama tak jumpa kau kerja apa? Aku tak ada kerja. Kita nanya, ikut aku yuk, aku punya proyek. Gara-gara kita silaturahmi. Bukan malah kita hidup sendiri, mohon maaf. Ada orang sekarang nih Pak Bu, walaupun dia hidup di kota, di Siantan, tapi dia tak peduli dengan tangga, hidup sendiri. Udah tahlilan tak norok, selawat tak norok. Dikira dia bisa dia hidup sendiri. Ini bukan hutan ya, ini Siantan, ingat. Bukan hutan, Siantan. Hidup di Siantan jangan jadi setan. Ada Pak di depan saya cuma jauh ini ada orang hidup sendiri. Tetangga mati tak pergi, tahlilan tak pergi, diundang tak pergi. Dia lupa kalau nanti di rumah dia ada kebakaran, ada kemalingan. Tadi saya lihat pemadam kebakaran di depan, ada kebakaran tuh. Di depan sini ada apa? Memang nongkrong pakai seragam gitu dia. Masya Allah, bagus ada kebakaran dia. Jadi dia lupa kalau di rumah dia ada kemalingan, ada kebakaran. Tidak mungkin polisi datang loh, tidak mungkin pemadam kebakaran datang dulu. Yang akan datang bantu siapa? Tetangga. Kalau dengan tetangga telah bagus, ada kebakaran,
umpama rumahnya ada bakar kemalingan, kita nggak tangga menusuk, tetangga ngocol pantun, ngeluarkan pantun. Apa pantunnya? Tutul mencoklat, tulah. Jangan sampai keluar pantun itu, Pak. Makin ini gunanya satu rahmi. Kalau kita banyak satu rahmi dengan tetangga baik, kita meninggal ramai. Ya, ini contohnya alhamdulillah ini kan banyak yang datang untuk menghadiri haul dari orang tuanya Bapak Marzuki ini. Bapak Marzuki, Masya Allah Pak Marzuki ini ada 2 rumah beliau dia. Satunya di Kubu Badi, saya nyampe rumah beliau nih. Saya biasa ceramah di Kubu Badi. Tapi istri satu nih. Satu Pak. Kadang tak coba ada Bapak. Itu kok Situng, ngerti Pak Marzuki? Situng Siantar, Situng Kubu Badi, Situng Singdawang, Situng Ketapang. Satu yang macam-macam. Saya pernah nanya, saya ini Bapak Ibu ya. Nama saya Atuillah, kalau di medsos, di bagian Ustadz Sahrukan, boleh ikuti Instagram saya, tulis Ustadz Sahrukan @Sahrini. Sahrini itu istri saya. Atau di TikTok tulis Ustadz Sahrukan. Kalau nggak dengar ceramah saya di YouTube, tulis di YouTube Ponpes Al Jihad Pontianak. Silakan subscribe, like, comment, and share. Oke guys. Ini di kopinya guys. Saya pernah tanya istri saya. Saya pernah tanya Bu ke istri saya, Bu Sahrini, boleh tak aku kawin lagi? Dia tak jawab Pak. Tangannya begini ya. Ngeri. Tak jawab mungkin tangan segitu Pak. Nih contohnya nih, beliau Pak Marzuki Masya Allah, tidak hitung-hitungan ke orang tua, mengeluarkan biaya di Bapak Ibu dia untuk mengadakan haul dari siapa nih? Orang tua beliau siapa namanya? Marhawan bin Pusidin dan Amma binti Salidin. Ini contoh bagi kita semua. Ya, ingat ya, kita semua pasti akan menyusul beliau. Kita semua pasti akan meninggal dunia. Tak mungkin kita hidup 1000 tahun. Apa kata Allah? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang artinya setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tidak peduli kaya atau miskin, ganteng, cantik atau jelek, ustaz, pejabat, penjahat, semuanya pasti mati. Kita hanya menunggu giliran kita. Kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kematian saudara, kematian tidak perlu kita takuti karena itu adalah hal yang pasti. Yang perlu kita takuti ialah bekal apa yang akan kita bawa ketika kita mati nanti. Itu makanya bersyukur. Ya, yang masih punya orang tua, yang masih punya anak, ya, yang mendoakan orang tua di kubur, itu adalah bekal. Tadi kita baca tahlil, baca apa, baca selawat, itu semuanya pahalanya ngalir ke almarhum, ngalir ke orang tua kita. Jangan hitung-hitungan. Kadang-kadang mikir, aduh kok mun arba kita ngembuk tak habis 5 juta. Juta kuli motor anyar boy. Cerek. Saya ini Pak pernah ceramah di Tanjung Raya 1. Malam Kamis saya ceramah di Tanjung Raya 1. Saya pernah ceramah di Tanjung Raya 1. Ada orang datang ke rumah saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, ada apa Pak Ustaz? Saya ini perwakilan dari seorang nenek-nenek janda. Udah tua Pak Ustaz 70 lebih. Terus disuruh apa dengan nenek di sini? Disuruh mengundang Pak Ustaz untuk ceramah. Oh iya. Ya. Acaranya besar Pak Ustaz. Hampir 1000 yang diundang. Dalam hati saya, berarti nenek ini orang kaya, orang mampu. Bayangkan 1000. Berangkat saya Pak. Berangkat pakai motor sendiri. Tadi ini saya pakai motor tuh. Mungkin di antara jamaah paling jelek motor saya itu, aduh paling jelek. Motor Grand. Bukan saya tak punya 4 bos, NMAX PKE punya boy. Mobil saya Alphard. Kita cari aku lihat ya, kalau udah ada Alphard hitam, belakangnya ada Ustadz Sahrukan, itu saya. Boleh colek-colek barokah ya. Akhirnya saya berangkat ke rumah nenek tuh. Makan berangkat ke rumah nenek, saya duduk. Didudukkan di rumah cantik kayak Bapak Marzuki duduk. Ya, saya tanya ke panitia, ini rumah nenek? Bukan Ustaz, bukan ini. Loh, ini rumah siapa? Rumah saya. Mana rumah nenek? Di sebelah Ustaz. Rumahnya jelek dari kayu. Makanya nenek pinjam rumah saya untuk menghormat Pak Ustaz. Oh tidak, habis kalau saya mau duduk di rumah yang undang saya. Akhirnya saya masuk pindah, ini orang ikut saya. Yo namanya tidak siap Pak Bu, ya tidak nyangka saya pindah rumah dia. Ya Allah, banyak gantung sana, gantung sini. Mana celana dalam, mana kotang sana, kotang sini, bergantung. Itu cepat direbut-rebut ya. Saya masuk ke dalam. Akhirnya saya ceramah, habis ceramah, saya tanya, saya panggil nenek. Nek, rumah ini kecil, udah kecil dari kayu mereng-mereng, itu nggak lugu lah. Saya tanya, Nek, ini nenek ngadakan acara gini tiap tahun? Iya, setiap tahun. Habib Toha udah, Habib Fahmi udah, makanya giliran Pak Ustaz. Oh, Masya Allah. Nek, saya mau tanya, nenek ini ngadakan acara besar sampai 1000 orang dari duit pribadi atau ada orang kaya yang bayarkan? Dari duit saya Pak Ustaz. Nenek kerja apa nih?
Pak Ustadz, saya jual gorengan. Tiap hari saya jual gorengan, kadang-kadang untung 30.000, 50.000. Ustadz, saya tabung. Tiap hari saya tabung Pak Ustadz selama setahun. Rela saya tak bangun rumah Pak Ustadz, rela saya tak beli motor, rela lebaran saya tak pakai baju baru. Yang penting tiap tahun saya bisa merayakan Maulid Nabi Muhammad besar-besaran Pak Ustadz untuk hormat Nabi Muhammad. Saya tanya nih nenek, kan udah lah nih, kemarin acara 12-an Maulid, nenek nyumbang nggak ke masjid? Nyumbang Pak Ustadz. Saya nyumbang 5 juta Pak Ustadz, bayangkan. Rumah kecil nyumbang ke masjid 5 juta. Ibu-ibu kadang-kadang kena panitia, Bu acara maulid nyumbang ya 10 kotak nasi. Nyumbang betul 10 kotak, tapi isinya telur. Udahlah telur disembelih lagi jadi 4. Ini malah songko. Udahlah bawa telur balik kan. Kadang-kadang ada panitia itu kan minta satu rumah 10 kotak kan. Air lauk kan dia beda. Ini ada yang masin ngantar telur 10 kotak disembelih 4. Balik bawa ayam. Alhamdulillah telur ayam aku netas kata dia. Bukan netas punya orang tuh. Saya bilang ke nenek, kemarin kan 12 Rabiul Awal, nenek kan udah nyumbang ke masjid, udah lah nenek cukup, nggak perlu nenek ada kayak besar-besar di rumah. Saya ngetes dia ya. Apa dia jawab Pak Ustadz? Kalau maulid Nabi di masjid, Nabi Muhammad cuma masuk masjid. Makanya Pak Ustadz, saya ngadakan maulid Nabi di rumah agar Nabi Muhammad masuk rumah saya. Karena ada riwayat menyebutkan barang siapa baca selawat Nabi, Nabi Muhammad hadir datang. Kayak tadi kita baca, kenapa kita berdiri? Tadi berdiri. Kan baca, ya berdiri, aku berdiri. Karena Nabi Muhammad tuh Bapak Ibu datang. Tapi kenapa kita tak bisa lihat? Karena mata kita ini banyak dosa. Ketutup dengan dosa tak nampak. Kita ini kan banyak. Contoh, kalau kita lihat perempuan pakai cadar. Alhamdulillah santri saya perempuan semuanya wajib pakai cadar. Umi saya, emak saya pakai cadar. Kita ini kan kalau lihat perempuan pakai cadar, dilihat. Kadang-kadang ada teroris. Lihat orang pakai cadar, padahal betul istri Nabi Muhammad pakai cadar, tapi kita seakan-akan gimana? Takut. Tapi kalau perempuan pakai rok pendek, biasa ya mati kita. Biasa slow ya. Kenapa? Karena mati kita banyak dosa. Akhirnya tadi Nabi Muhammad datang, kita tak bisa lihat. Akhirnya setelah acara Bapak Ibu saya nak balik. Nenek, Pak Ustadz, saya mau cium tangan Pak Ustadz. Aduh, saya ini dari dulu nggak mau salaman dengan perempuan, nggak mau. Kecuali yang cantik, jadi aku sih milih gurau Bapak Ibu. Akhirnya Pak Ustadz saya mau cium tangan Pak Ustadz. Ya, aduh akhirnya saya ikut pendapat ada ulama mengatakan kalau perempuan itu udah tua, yang tak mungkin kita nafsu, ada ulama boleh kan. Ya gila Pak, Mbak Bini umur 70 lebih ya nafsu, boleh kayak mabuk. Akhirnya dia pun cium tangan saya Pak Bu. Setelah saya dicium-cium tangan saya, pasti cium di sini nih. Bukan lapis. Udah itu ngeluarkan duit bukan dari dompet, dari tempat rahasia. Ku tabok celong kan. Makanya jangan hitung-hitungan. Yang keempat dianjurkan pada malam ini zur aliman. Yang keempat zur aliman. Berziarah, berkunjung, silaturahmi kepada ulama. Dia dianjurkan, tidak seperti hari ini besok. Di sini mungkin ada ustaz, ada kiai, ada bendera, ada ulama, pergi kan. Silaturahmi, kunjungi. Tapi ingat, kalau pergi rumah kiai itu Pak Bu, ya jangan tangan kosong. Corona bahaya. Dengarkan. Corona bahaya. Nanti habis acara kalau ada yang ingin salaman dengan saya, tak boleh salaman langsung. Takut corona nular. Caranya bagaimana biar corona tak nular? Cara salamannya harus pakai lapis. Ngeding. Panitia harus pakai lapis. Lapis tak boleh tepes, harus tebel, takut tembus corona. Kadang-kadang ada tamu ke rumah saya, wali santri, orang tua santri. Udah datang tak bawa oleh-oleh, kopi terlalu gelas berada. Udah dituang segelas habis. Tuang lagi 2 gelas habis. Laju kok minum kopi. Udah itu Pak Ustadz, ada apa? Pak Ustadz, saya lupa bawa rokok. Ada age kau. Terus minta rokok Pak Ustadz sebuti. Lama-lama kenyang sampai setengah bungkus habis. Udahlah kopi 3 gelas, rokok setengah
corona bungkus, balik ada nempel-nempel, mana-mana corona bahaya gitu. Dia itu bilang, makasih Pak Ustadz ya, dalam hati saya, mudah-mudahan kau besok datang aku, tempelin kau. Pikir rokok kan kopi tak beli kali Pak Ustadz ya. Makanya zur aliman ziarah, pergi ke ulama, hormati ulama, jangan sampai kurang ajar kepada ulama. Banyak orang sekarang ini zalim, kurang ajar kepada ulama. Contoh di corona, coba lihat. Kalau yang melanggar seorang habib, seorang ulama seperti Habib Rizik langsung ditangkap, betul? Habib Rizik ditangkap gara-gara apa? Gara-gara beliau datang dari Mekah karena yang nyambut ramai, ya akhirnya ditangkap. Kalau yang melanggar protokol kesehatan Habib Rizik langsung ditangkap, tapi kalau yang melanggar pejabat, yang melanggar artis, yang melanggar orang kaya, aman. Makanya hati-hati, jangan kurang ajar kepada ulama. Darah ulama ini beracun Pak Bu. Apa kata orang dulu? Abelet. Orang yang kurang ajar hati-hati. Ya, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua dapat barokah dari para ulama. Amin, amin. Yang kelima selanjutnya ot artinya berkunjung, menjenguk orang sakit. Kalau ada keluarga tetangga sakit malam ini pergi kan, udah sempat malam ini besok, jangan nunggu masuk rumah sakit. Kita ini kadang-kadang kan ada. Pak, contoh Pak Marzuki Bapak ya, mudah-mudahan sehat Pak Marzuki ya. Contoh, itu Pak Marzuki katanya sakit iya. Di mana di rumah sakit? Ada di rumah. Udahlah, terus masih di rumah. Ada kan? Itu kan banyak gitu. Kalau udah masuk rumah sakit kita nggak tanya no. Padahal kata Nabi Muhammad disunahkan jenguk orang sakit, walaupun dia belum ke rumah sakit, walaupun sakit kepala, sakit pilek, jenguk. Saya sekarang sedang batuk-batuk pilek, jenguk ya. Nanti balik jangan lupa ada kantung-kantung di motor itu ya. Kasihan saya pilek-pilek. Dan juga kalau jenguk orang sakit Bapak Ibu ya, doakan yang bagus. Mudah-mudahan kau cepat sembuh ya, banyak umur. Jangan pula ditakut-takutkan. Kau sakit apa? Sakit kanker stadium 4. Terus kata dokter apa? Kata dokter aku tak lama lagi, paling 3 hari lagi. Ah itulah kemarin ya ada kawan aku sakit kanker sama kau 3 hari, besoknya mati betul. Ada lagi doakan yang bagus kamu. Walaupun sebenarnya ini dia penyakit parah. Kau sakit apa? Sakit kanker. Kata dokter aku tak lama lagi 3 hari lagi. Kita beri semangat. Memang aja dokter yang matikan kau, yang nakdirkan kau mati itu Allah. Jangan kau takut tenang ya. Kalau kata Allah sembuh pasti sembuh. Penyakit kau penyakit kecil, ada apa-apanya. Insya Allah besok kau sembuh, tenang ya. Gara-gara disemangat, ya kita doakan yang baik, akhirnya Allah kabulkan, sembuh betul. Ini malah ditakut-takutkan. Ada tamu datang jenguk, namanya Israel. Tahu tak malaikat pencabut nyawa siapa namanya? Namanya Israel. Kan ada lagu tuh. Bila Israel datang memanggil, datang menjemput di pembaringan, malaikat pencabut nyawa namanya Israel. Ada orang jenguk namanya Israel. Ketika datang ke Sudarso, kena anaknya, Pak, ada tamu, siapa jom? Israel. Israel datang. Makanya kalau beri nama anak Bapak Ibu ya, kalau punya anak, punya cucu, jangan beri nama sendiri. Minta berkah nama ke ulama, ke habaib. Saya punya anak 4. Semuanya anak saya satu pun tidak ada saya beri nama seorang. Padahal banyak orang minta nama ke saya. Anak saya nomor 3 baru lahir. Saya telepon guru saya di Yaman, Al Habib Masyhur, abangnya Habib Umar bin Hafid. Saya telepon, Beb, saya punya anak laki-laki apa perempuan? Perempuan, Beb. Perempuan. Minta berkah nama, beri nama Fatimah Zahra. Siap, Beb. Lahir anak barusan ini, anak yang keempat. Ya, telepon guru saya Habib Sekap Harun Dalwa. Beb, saya punya anak lagi, Beb, yang keempat. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Minta berkah nama, Beb. Beri nama Mahda Ainun Barokah. Siap, Beb. Minta berkah nama ke ulama. Ini kita biasa nama anak kita ikut-ikut artis gaya. Mending rumahnya di Jakarta. Nama anak siapa? Namanya Hansen. Di mana rumahnya Hansen? Pada Wagata. Sebuah Jakarta. Yang perempuan siapa namanya, Dek? Desi Ratnasari. Mana rumahnya, Dek? Pada Tuacai. Minta berkah nama ke ulama. Boleh Pak Bu, anak kita beri nama pakai bulan-bulan Islam. Nah sekarang ini kan tahun baru Islam, beri bulan Islam. Ya kalau anak lahir, umpamanya lahir bulan Maulid, kalau laki-laki diberi nama Maulidi, perempuan Maulidiyah.
Kalau lahir bulan Syawal, Syawaludin. Jangan Samsudin, itu Gus Samsudin. Kena marah, kena pesulap merah. Gak tahu boy, Pak Ustaz. Iya lah, kita kan tahu boy. Iya. Harus pintar guys, ngerti guys? Belum selesai guys, boleh besti lecok macam. Kalau lahir bulan Syawal beri nama Syawaludin. Kalau lahir bulan Ramadan beri nama Ramadona, Ramadono. Beri nama bulan-bulan Islam. Orang sekarang tak ada. Anaknya lahir bukan pakai bulan Islam, pakai bulan-bulan Masehi. Mentang-mentang anak lahir bulan Agustus beri nama Agustina. September Setiani, Oktober Oktaviani, November Novitasari, Desember Desiranasari, Januari Januarti, Februari Febriati, Maret Malampir. Macam. Jadi berkunjung menjenguk orang sakit. Tahil. Selanjutnya disunahkan kita iktahil, pakai celak. Pakai celak sebagaimana sebutkan kita Maulid Absyi tadi yang baca kawan-kawan Majelis Al-Azhar. Ya, selawat itu disebutkan kan? Nabi Muhammad ketika lahir, wulida mahkunan, makhulan, maktu asurah. Nabi Muhammad ketika dilahirkan mahkunan, udah disunat Pak. Nabi Muhammad lahir udah disunat, makhulan, udah pakai celah, ganteng, maktu asurah, udah dipotong ari-arinya, tembuninya kata Mutiara, udah dipotong, bersih, wangi. Makanya disunahkan pakai celah. Belilah celah, banyak di pasar bukan? Pakai celah. Apa kata ulama? Disebutkan dalam kitab, orang yang rajin pakai celah, insya Allah aman dari penyakit buta. Ya, kayak saya ini bukan buta nih, kabur. Ya, pakai kacamata saya kalau mundur kecil nggak dapat. Nah, kalau lebih besar apa? Darah 3 kilo apa? Terus apa ini? Terus selanjutnya rosal yatim sah. Dianjurkan juga kita megang kepala anak yatim. Nah, sempat hari ini besok kalau di sini ada yatim, pegang kepalanya, dielus-elus kepalanya. Siapa tuh yatim? Yang dinamakan yatim orang yang meninggal bapaknya, bukan emaknya. Ya, meninggal bapak yatim. Kenapa bedanya Pak Ustaz? Kalau orang meninggal bapak, emak kayak anak kerja, jarang perempuan kerja. Kalau meninggal emaknya, bapaknya jangankan kerja, kawin lagi pun bisa. Makanya disebut yatim yang meninggal bapaknya dan dia belum balik. Kalau udah balik kayak bapak-bapak bagi banjir, bukan yatim. Ya mau ditung yatim pula aja tapi kenapa? Pak Marzuki melu bagi. Ya. Jadi yatim itu yang meninggal bapaknya karena emak tak bisa kerja. Cuma sekarang ini akhir zaman bu, hampir kiamat. Sekarang ini banyak balik. Suami tak kerja, istrinya kerja, betul? Betul. Banyak dari itu. Betul. Nggak boleh Pak. Yang wajib kerja itu suami. Sedangkan istri tak wajib bu. Kadang-kadang istri dikirim ke Malaysia jadi TKW, dikirim ke Arab Saudi. Suami tak kerja nelpon, halo sayang, kirim ringgit lah sayang. Istri yang bodoh-bodoh pun betul-betul kirim ringgit. Udah duit nyampe, udah tak kerja, kawin lagi. Ibu di Malaysia kurus kering. Ini banyak sekarang perempuan kerja, suami tak kerja. Saya pernah ceramah bu, di Pasir Palembang Mempawah. Besok saya ceramah lagi di Mempawah. Saya pernah ceramah di Mempawah Pasir Palembang berdua dengan santri yang nyopir dengan saya. Ketika saya masuk Pasir Palembang kampung, saya bilang stop. Saya buka dia di mobil. Apa tak kecil? Perempuan manjat kelapa. Perempuan manjat kelapa, Mak. Dalam hati saya, kasihan kau bu, siang manjat kelapa, malam dipanjat bapak. Kasihan. Jadi disunahkan selanjutnya roksal yatimin sah. Pegang kepala anak yatim dielus-elus, tapi jangan cuma dielus-elus. Corona bayu beri duit. Kalau cuma dilus-lus satu yatim bodoh apa berarti? Kata dia, ditiup kepala si bodoh. Ngerti? Dipegang. Apa kata ada riwayat nyebutkan? Barang siapa hari Asyura hari ini nih, atau besok kalau tak sempat hari ini besok, barang siapa makan lus-lus kepala anak yatim, maka dosanya akan diampuni sebanyak rambut anak yatim tersebut. Cari anak yatim, maka di gang ada kalau tidak ada di tempat saya banyak. Saya punya yatim dari santri 600, yang yatim 67 orang. Sila. Ya kalau mungkin sini ada yatim tidak diurus, kirim tempat saya gratis. Yatim gratis, mu'alaf ada mu'alaf dari kampung-kampung ya, alhamdulillah orang Dayak Cina ada 17 orang.
Jadi yang gratis tempat saya yatim, mualaf, iyi dengan IPA. Iyi dengan IPA ada 33 orang, semuanya gratis. Yang lain bener. Mudah uang masuk cuma 5 juta lah. Dilarang HP. Terus setelah kita pegang anak yatim, jangan lupa untuk tasodak, bersedekah. Jangan masin-masin Bapak Ibu. Sekarang ini mohon maaf, banyak orang sekarang ini tambah kaya bukan tambah dermawan, bukan tambah baik. Banyak orang sekarang ini tambah kaya tambah masin. Memang itu penyakit orang masin. Kata orang tua zaman dulu ya, kata datuk-datuk itu zaman dulu, tanda orang masin, tengkuk masuk ke dalam. Nah, coba pegang. Dipegang betul bodoh. Ya. Kata orang tua zaman dulu, tanda orang masin, tengkuk masuk ke dalam. Tapi saya punya kawan, tengkuk nyembur keluar, masin, naudzubillah. Maka jangan masing-masing ingat ya, ingat harta kita tak akan kita bawa mati Bapak Ibu. Kekayaan kita tak akan kita bawa mati. Sampai-sampai kadang-kadang suami ibu bilang gini, sayang, cintaku padamu sehidup semati. Buang! Cintaku padamu sehidup semati. Ini bini mati nak pergi WC takut. Manggil anaknya, bang, antar bapak ke WC apa? Takut aku mak kau gitu. Kata cinta sehidup semati. Janganlah masing-masing Bapak Ibu. Apa kata Nabi Muhammad? Mana qasamalun min sadaqatin bal yazdad. Yang artinya tidak akan berkurang harta kita karena sering bersedekah, pasti akan bertambah. Sampai 3 kali Nabi mengatakan orang yang sering bersedekah pasti rezekinya akan bertambah. Jangan takut miskin. Sebab sedekah ini Bapak Ibu ya sama dengan kita mancing di laut. Sedekah itu sama dengan mancing di laut. Kalau kita mancing pakai umpan ikan teri, dapat ikan kembung. Mancing pakai umpan ikan kembung, dapat ikan tongkol. Mancing pakai umpan ikan tongkol, dapat ikan paus. Ini tak ada. Mancing pakai umpan ikan teri, pingin dapat ikan paus. Mana ikan paus nampak ikan teri terlalu kecil. Begitu pula kita. Tiap hari Jumat pergi ke Masjid Al-Azhar dari zaman Soeharto sampai zaman Jokowi tak berubah, masuk kota masjid 1000. Akhirnya orang manggil dia Pak Haji 1000. Tempat saya itu ada Pak Haji 1000. Ada lagi kalau Pak Haji masih tempat saya dipanggil Pak Haji Estrajos. Kenapa dipanggil Pak Haji Estrajos? Tahu nggak gambar Estrajos begini? Genggam tanpa lepas. Udah tak tahu malu dalam nyumbang 1000 ke masjid, banyak amat minta pada Allah tak tahu malu. Yang nyumbang 1000 nih banyak amat dulu, minta banyak. Ya Allah, jadikan saya orang paling kaya sesiantan. Ya Allah, tahun depan saya naik haji ke Mekah. Pak Bu, kalau cuma nyumbang 1000 tak nyampe ke Mekah, nyampe bandara Supadio balik lagi. 1000 nak nyampe ke Mekah dari mana? Ya mudah-mudahan yang belum nyampe ke Mekah oleh Allah sampaikan ke Mekah ya. Yang udah sampai mudah-mudahan sampai lagi. Saya alhamdulillah tiap bulan saya ke Mekah. Nah, insya Allah berangkat lagi tanggal 12 September dengan Habib Toha Al-Jufri. Ya, ikut travel saya Musdalifah. Tanggal 10 bulan 10 juga berangkat lagi. Kalau ada nak ikut ya 12 September ini kita satu pesawat masih ada kosong 16 kursi. Jadi 400. Alhamdulillah udah 300 lebih terisi. Ya. Yang punya duit ayo kalau nak ikut murah 28 juta ya 12 hari. Tidak mahal. Yang merasa tak punya duit jangan sedih. Pak Ustaz, saya tak mungkin nyampe ke Mekah Pak Ustaz untuk makan sehari-hari ya tak cukup. Tak boleh ngomong gitu, tak boleh. Kalau kata Allah sampai, pasti sampai. Kan ada pepatah nyebutkan tuh banyak jalan menuju. Ada tuh, banyak jalan menuju Roma. Roma mana siapa? Roma itu bukan negara Islam. Ubah. Kita ini kan udah tahu baru Islam. Banyak jalan menuju Mekah. Kalau kata Allah sampai, pasti sampai ke Mekah. Ada nggak jalan? Contoh, mungkin ini bisa jadi kalau Allah berkehendak nyampe ke Mekah. Bisa jadi nanti balik acara nih, Bapak Ibu ketika balik jalan kaki, tiba-tiba di tengah jalan ada bungkusan warna hitam. Ada plastik warna hitam, rezeki kan? Dipegang-pegang agak lecah. Udah lecah agak hangat lagi. Udah hangat agak bau. Jangan dibuka. Makanya banyak bersedekah. Wal tasil. Disunahkan selanjutnya wal tasil. Mandi, sunnah mandi. Apakah yang tak mandi seminggu mandi? Kalau mandi Bapak Ibu, terutama ya mandi besar, kalau mandi besar.
Yang biasa head datang bulan atau yang setelah berhubungan suami istri, mandi betul-betul. Kalau di kukunya ada hitam-hitam kayak kuku, itu air tak masuk. Enggak sah mandinya, enggak sah sholatnya. Betul-betul kalau mandi ada bekas ecek, bekas tip itu digosok. Ibu-ibu biasa kalau pakai bedak tuh bedak, ya sampai bertepek-tepek. Ya mending cantik tahu bau ketik. Wah, itu banyak istri kita tuh Pak. Lihat itu muka istri Bapak tuh, walaupun gelap sih nampak tuh Pak. Mengkilat muka Pak, mengkilat. Pantasnya makan larang. Glowing Pak, glowing. Sampai-sampai ada pantun. Nasi kuning cukup kembung, mau ada glowing sokon ambung. Jadi kalau mandi Bapak Ibu ya betul-betul digosok air ini banyak orang tak sadar. Kalau kita mandi besar Pak, ya baik Ibu suci dari head atau setelah berhubungan dengan suami istri ya. Kalau mandi besar, kalau Bapak mandi berdiri, saya praktekkan karena takut nggak saya. Kita mandi berdiri, ini banyak orang mandi berdiri, ini air, mohon maaf, dilipatan bahasa Indonesia buyi. Mohon maaf ya, banyak orang sekarang belum natura, ada sebagian orang natura sekarang ngaku Habib. Ada yang mulai ngaku Habib, mentang-mentang jenggot panjang ngaku Habib. Kambing jenggotnya panjang ngaku Habib. Kalau anaknya Habib punya anak kecil dipanggil apa tuh? Iya. Tapi kalau ada orang ngaku Habib, anaknya dipanggil buyi. Jadi kalau mandi Pak Bu ya mandi, kalau kita berdiri, ini air tak masuk. Sedangkan daerah lubang buih itu wajib kena air. Makanya kalau kita mandi besar nih, perhatikan Bapak Ibu ya, mandi besar agak ngangkang ya, digosok belakang sambil siram atau jongkok biar apa tuh lubang itu kena. Lubang apa namanya? Ya, itulah pokoknya lah. Yang bentuknya kayak matahari sedang cemberut. Meremut. Kalau punya saya enggak senyum. Lain. Mandi. Contoh Nabi Muhammad itu Bapak Ibu ya. Nabi Muhammad kadang-kadang mandi berdua dengan istrinya di satu kamar mandi. Sering Nabi mandi berdua dengan istri di satu kamar mandi. Saya kasih dengan istri saya. Mandi dengan kamar mandi berdua. Boleh nanti Bapak Ibu ikut. Saya ada dua orang Ustaz, nah ikut-ikut Nabi Muhammad umur 63, istri Nabi ada yang umur 68, mandi berdua sekamar mandi. Nanti Bapak walaupun dua ikut ya Pak, boleh di mana Bapak mandi satu kamar mandi. Ketika Bapak masuk WC berdua dengan emak, tiba-tiba cucu nunggu depan pintu. Bapak keluar, ayo dato ya ketahuan. Udah dilanjut ke? Lanjut. Belum selesai masih ada lagi. Lanjut. Wasi alal iyal. Disunahkan selanjutnya wasi alal iyal, senangkan keluarga senangkan. Mungkin hari-hari lain Bapak Ibu biasa makan telur ayam, hari ini atau besok ya belilah ayam, walaupun hanya kaki ayam, kepala ayam, yang penting jangan pergedel tai ayam, tak usah. Agak nyenak sedikit. Mungkin bapak-bapak jarang gurau dengan istri, jarang gurau dengan anak, hari ini bergurau. Mungkin bapak-bapak ya senangkan Pak keluarga pokoknya. Bapak mungkin tak pernah jalan dengan istri, dengan anak, dengan keluarga tak pernah jalan. Besok boleh ajak. Kalau ke mall mungkin mahal, ya agak murah lah, waterfront. Taman Aksaya ada waterfront baru yang di jembatan Landak kan. Ya murah 10.000. Atau tidak mampu ke restoran mahal, bawa bakso depan pasar nih. Ya, atau makan bubur kacang hijau ke. Pokoknya senangkan keluarga gitu. Ini sunnah Pak. Wasi alal iyal, makanya Bu, kalau ibu punya suami masin, ibu harus pintar cari duit. Ngerti Bu? Dia tak kalah. Jadilah istri yang pintar cari duit. Di mana saja suami ibu nangguhkan duit, ibu tahu. Ketika ibu dapat duit suami nanya. Ibu nanya ke suami, Bang, ini duit apa? Itu duit sial. Ngapa mulai duit sial Bang? Iyalah, udah kutabungkan kau masih ketahuan sial dari ibu. Itulah istri yang pintar cari duit suami. Ngerti Bu? Jadilah istri Bu, kalau kena suami Bu, ya kena suami diberi berapa pun terima Bu. Suami Bu datang, aduh Lek, semua orang Lek, maaf sayang, ini abang kerja dapat cuma 20.000, ini semua gara-gara corona. Abang kerja gojek tak ada penumpang takut corona, abang jualan tak laku takut corona. Mohon maaf sayang, abang cuma bisa bawa duit 20.000, tolong ya cukupkan seminggu. Kalau istri Solihat tidak akan marah Pak. Istri Solihat tetap akan menjawab
dengan lembut ya Allah kan nih seketika. Kasihan kau bang, dari pagi kerja sampai malam cuma dapat 20.000 bang. Tenang bang, 20.000 bukan cuma cukup seminggu, cukup setahun. Beli apa deh? Beli kalender. Kau usah makan ayam, beli ya kalender yang gambar ayam goreng. Makan sambil lihat kalender, cukup setahun. Bapak pun begitu pak. Jadi suami jangan masing-masing. Ini penghasilan sebulan 10 juta lebih. Ke istri masing. Ketika ibu minta duit bang, tak duit 100.000 bang, apa? Nah beli bedak wardah, bedak markatilar, bedak kati bang. Apa kata suami yang masih? Sayang, muka kau udah putih, pakai kantong gandong pun cocok. Wasi aliyal galim dufra. Disunahkan selanjutnya galim dufra, potong kuku. Ya, nggak sempat hari ini besok potong kuku. Potong kuku nih bapak ibu ada caranya. Imam Ghazali mengajarkan yang pertama ya cara potong kuku dimulai dari telunjuk kanan. Nih telunjuk kanan. Kenapa? Karena jari kita, jari tangan kita ini yang paling mulia yaitu jari telunjuk kanan karena dipakai pada waktu tasyahud tahiyatul itu. Asyhadu alla ilaha illallah. Ini paling mulia. Apalagi yang punya jadi bos ya. Wah, ini jari ini bisa berubah dunia nih kalau bos-bos. Gini ya dia. Tak perlu ngomong kalau. Nah, diangkat tuh. Kalau kita jangan ikut. Apa? Kau nak ngatur-ngatur aku siapa dong? Ya, jadi pertama potong kuku dimulai dari telunjuk kanan. Jalan ke mana? Jalan ke kanan. Jari tengah, jari manis, kelingking kanan, kelingking kiri, terus sampai jempol kiri, terakhir jempol kanan. Sedangkan jari kaki, karena jari kaki tidak ada yang paling mulia, maka dimulai dari mohon maaf ya dimulai dari kelingking kiri jalan ke kanan, kelingking kiri terus jalan terakhir kelingking kanan. Setelah itu disebutkan dalam kitab An-Nawadir, setiap kita habis potong kuku jangan lupa kukunya dikumpulkan, tanam dalam tanah. Apa kata kita tersebut? Yurithul ghina, narik rezeki. Nah, jadi bapak ibu jangan lupa ya, habis potong kuku, potong rambut, tanam dalam tanah. Makanya orang tua-tua zaman dulu kalau sisir-sisir rambut tuh, rambut-rambutnya disimpan di pohon pisang. Ingat tak? Kan zaman dulu pohon pisang, enggak sembarangan dibuang. Untuk musim setan. Yang terakhir yang ke-12, wasuratul ikhlas gol al-fantasil. Disunahkan pada hari ini malam ini baca surah al-ikhlas 1000. Tahu al-ikhlas? Kulhu, tahu kulhu? Mau tak tahu kulhu. Cina kulhu tak apa lah kulhu boy. Tahlil boy. Baca kulhu pak. Kulhu Allahu ahad, Allah samad nih. Kulhu. Benih. Kayak ada orang mau meninggal. Makanya kalau ada orang mau meninggal tuh pak, talkinkan pak, ketoki. Talkinkan, ayo ikut dia. Allah, ikut dia Allah. Jadi cara nalkinkan orang hampir meninggal pak, caranya nyebut kita bilang Allah, ikut dia Allah. Bukan begini, nyebut put. Salah. Benih tak nyebut pak langsung Allah. Jadi disunahkan baca surah Al-Ikhlas 1000. Kalau udah bisa 1000, 2000, nggak bisa 2000, 5000, tak bisa 10.000. Usia ibu itu Ustaz. Biar urusan obat terlalu banyak, urusan pikiran minta sepuni. Kayak terawih. Ayo terawih paling ramai masjid yang 8 rakaat Abu Bolo. Ramai yang mana? Yang 8 sekecil 5 menit. Arbu atau okat. Kata yang 20 yang betul itu 20. Kata yang 8 enggak, yang betul itu dalilnya kuat 8. Jangan ribut. Ya, jawab pertanyaan saya Pak. Andaikan sholat tarawih pahalanya berbentuk duit. Yang sholat 8 rakaat langsung masuk kocek 8 juta. Yang sholat 20 rakaat dapat 20 juta. Kira-kira milih mana? Pasti milih 20 juta. Sedang enggak? Lebaran itu sampai lebaran mentega mahal kilo mahal. Naik barang semua kan? Tapi tak ada. Alhamdulillah pemerintah kita ini bagus ya. Ada enggak semua barang naik? Ada enggak yang turun? Alhamdulillah yang turun. Harga genta turun. Harga kelapa turun. Pas kepelengan kan ya. Banyak kalau urusan dikira milih yang sikit. Sampai kalau terawih ya ada suami istri tiap malam kerjanya keliling. Nah anak di masjid, nyampe masjid Al-Azhar. Assalamualaikum Pak Haji, salam. Pak Haji di sini berapa rakaat? Di sini 23 dengan witir.
Berapa jam? 1 jam. Entah jadi lama. Jalan lagi. Nyampe Masjid Al-Anwar. Nanya. Pak Haji, sini berapa rakaat? 11 dengan witir. Berapa jam? Setengah jam. Lama. Jalan lagi. Jalan nyampe di kuburan. Di dalam kuburan ada surau kecil muat 3 orang. Nanya penunggu surau. Pak Haji, sini berapa rakaat? 11 rakaat. Berapa menit? 5 menit. Benar lah, iya 5 menit. Laju lah. Iyalah, imamnya Rosi. Bayangkan imamnya Valentino Rossi. Gara-gara imam jadi Rossi, gara-gara imamnya Rossi, akhirnya nenek-nenek salah baca. Apa nenek baca? Inna sholati wa Suzuki wa Yamaha, kata dia. Gara-gara imamnya Rossi. Makanya Bapak Ibu, kalau kita nggak tahu ngaji, jangan malu nak belajar, Pak Bu ya. Apa kata Nabi Muhammad? La haya afiddin. Tidak boleh malu dalam urusan agama. Kalau tidak tahu ngaji, kita udah tua, kita punya cucu, pandai ngaji panggil com-com, ajarkan datuk ngaji abata. Apa kata ulama? Hudil hikmah walau min duburit dajajah. Ambil ilmu, ambil manfaat, ambil guna, walaupun keluar dari pantat ayam. Ini kata ulama. Jadi walaupun keluar dari pantat ayam, kalau ada gunanya ambil. Kalau keluar putih bulat keras, ambil, itu namanya telur ayam. Tapi kalau keluar putih bulat lecah, tak usah ambil. Itu bahasa Arab yang mencut ayam. Udah Bapak Ibu, sampai sini mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur ya. Kita doakan mudah-mudahan Pak Mazukis keluarga oleh Allah diberikan rezeki yang banyak, melimpah barokah. Mudah-mudahan almarhum oleh Allah diampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita semua masuk surga ngumpul bersama baginda Nabi Muhammad, amin ya rabbal alamin. Sampai di sini kurang lebihnya mohon maaf. Usikum nafsi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.